Misteri Tetangga Baru Mia. Jakarta, sekitaran tahun 2012. Di sebuah perumahan kelas menengah, tinggal sepasang suami istri yang terbilang pengantin baru. Mereka baru saja menikah sekitar 1 tahun yang lalu. Ferry, nama suaminya, dan Mia, nama istrinya. Mereka membeli rumah itu setelah resmi menikah. Mia bekerja di perusahaan swasta, sementara Ferry adalah seorang marketing associate di sebuah kantor pemasaran properti. Pekerjaan utama Ferry adalah melakukan kegiatan marketing atau penjualan. Dia menjembatani antara pihak pemilik properti dengan pihak pembeli. Jam kerja Ferry di sini juga tidak terikat. Dia bahkan tidak diwajibkan untuk masuk kantor di setiap harinya. Hanya saja Ferry tetap menyempatkan diri untuk masuk ke kantor setiap hari, bahkan di hari Sabtu sekalipun. Karena kesempatan bertemu klien baru akan lebih besar jika marketing associate standby atau siap sedia di kantor. Tingkat kerajinannya itulah hingga membuatnya memiliki banyak klien dan memenangkan predikat marketing associate terbaik di kantor itu selama 9 bulan berturut-turut. Soal penghasilan, Ferry tidak memiliki gaji tetap, akan tetapi terbilang cukup besar untuk ukuran gaji rata-rata karyawan di ibu kota. Mia sendiri bekerja di sebuah perusahaan di bilangan Jakarta Pusat. Posisinya sebagai office koordinator. Ya, memang bukanlah posisi penting, tapi cukup menjanjikan. Gajinya pun lumayan, bahkan terbilang cukup untuk sekedar membiayai kuliahnya. Saat 2 bulan pertama masuk di perusahaan itu, Mia dipanggil oleh atasannya. Mia, saya nilai kerja kamu itu cukup baik. Kantor kita memiliki jenjang karir yang menjanjikan. Kamu bisa saja saya ajukan untuk masuk ke bagian finance ya, atau keuangan. Tapi setidaknya kamu bisa belajar lebih giat lagi tentang akunting di bangku kuliah ya, supaya nantinya bisa saya promosikan untuk kenaikan jabatan. Ya, atasannya yakni Pak Yosep mengatakan saat Mia datang ke ruangannya untuk menyerahkan sebuah dokumen. Baik Pak, akan saya pertimbangkan. Terima kasih banyak atas saran Bapak. Mia pun lalu pamit keluar dengan wajah sumringah. Dia tahu kalau posisi finance memiliki gaji 2 kali lipat daripada gajinya sekarang. Sayangnya, Mia terlalu polos untuk percaya begitu saja atas janji manis dari Pak Yosep. Semua orang di kantor tahu kalau untuk menduduki posisi akuntan dengan gaji yang besar dibutuhkan tenaga berpengalaman. Jika ingin mengambil karyawan dari kantor untuk ditempatkan di jajaran staf keuangan, minimal harus sudah bekerja di sana selama 2 tahun. Itu pun tidak langsung masuk ke posisi staf inti, baru percobaan atau masa training. Minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Suatu sore saat pulang kerja, Mia mengutarakan niatannya untuk lanjut kuliah pada suaminya. Mas, boleh nggak kalau aku lanjut kuliah jurusan akuntansi? Tadi di kantor Pak Yosep bilang posisi akuntan itu lagi kosong, jadi aku bisa naik jabatan kalau mau. Soalnya hasil kerjaku selama ini dinilai cukup baik mas. Mia duduk di belakang membonceng, tangannya memeluk Ferry yang sedang fokus di depan. Ya boleh aja sih kalau mau lanjut kuliah. Tapi apa kamu nggak ngerasa aneh? Posisi akuntan kosong. Masa iya mau nungguin kamu selesai kuliah terus dibiarin aja kosong? Ferry memelankan laju motornya agar percakapan mereka bisa tetap berjalan lancar. Ya mungkin buat jaga-jaga aja kan mas. Kan bisa aja pas aku lulus kuliah terus posisi finance lagi kosong. Ferry pun tertawa kala mendengar jawaban polos istrinya. Memang keluguan Mia adalah salah satu daya tarik hingga membuatnya jatuh cinta setengah mati pada wanita berkacamata ini. Kok mas malah ketawa? Mia tampak kesal karena Ferry justru menertawakannya. Kamu emang udah betah banget ya kerja di situ, sampai rela nungguin selama 4 tahun. Nada bicara Ferry berbalik menjadi sangat dalam dan serius.
Ya betah-betah aja sih mas, namanya juga kerja. Walaupun capek kan yang penting akhir bulan bisa dapat gaji. Mia mengeratkan pelukannya. Betah karena gajinya atau perhatian bosnya? Tanya Ferry. Kok mas nanya gitu sih? Mia melepaskan pelukannya, agak kurang nyaman ia mendengar Ferry bertanya seperti itu. Ferry pun tidak lagi menanggapi percakapan itu, fokusnya memang agak terganggu karena dia pada dasarnya kurang suka dengan Yosep. Apalagi Mia memang terlalu dekat dengan atasannya itu. Kerap kali dia mendapati Mia dan Yosep saling berkirim tugas melalui pesan WA. Baginya, pekerjaan bisa dikerjakan di kantor, tidak perlu sampai dibahas di luar jam kantor, apalagi di ruang pribadi seperti chat WhatsApp. Akan tetapi, Ferry pada akhirnya setuju, dia pun mendukung setiap keputusan Mia. Hal itulah yang membuat Mia bertambah sayang dan tergantung dengan suaminya. Bagi Mia, Ferry adalah sosok pelindung dan tamengnya, sebab berada di dekatnya, Mia selalu merasa didukung, dijaga, dan dicintai sepenuh hati. Akhir-akhir ini, Mia sering pulang larut malam. Tugas di kampusnya memang sedang menyita banyak waktu dan perhatian. Mengambil kelas karyawan adalah satu-satunya pilihan untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Hari ini dia pulang lebih awal karena satu mata kuliah di jam akhir kosong, dikarenakan sang dosen tidak masuk. Mia masuk ke kamar di rumah mungilnya. Di sana, suaminya nampak berbaring berselimut tebal. Tampak olehnya pendingin ruangan atau AC dimatikan. Seketika, hawa gerah menjangkiti ruangan. Mia sebetulnya ingin memeluk tubuh laki-laki yang ia cintai itu dari belakang, seperti kebiasaannya. Namun, niatnya itu dia urungkan dan malah bergegas menuju ke kamar mandi di ruangan sebelah. Mia meraih handuk, bermaksud untuk mandi. Sebelumnya, Mia sempat melirik ke jam dinding di ruang TV yang hanya berjarak beberapa langkah dari pintu kamarnya. Pukul 21.20. Cukup larut untuk ritual bersih-bersih badan. Gak ada waktu buat merebus air hangat di dapur, gumamnya. Ya, jika Ferry sedang tidak sakit, dialah yang akan menjemput Mia kuliah, dan kalau ketahuan Mia mandi malam tanpa air hangat, dia akan memarahi dan melarang istrinya untuk mandi. Tapi sisa peluh di badan Mia terasa lengket ditambah suhu ruangan di kamar tidurnya. Bisa-bisa Mia tidak bisa memejamkan mata dan istirahat, padahal dia sudah sangat lelah dan ingin segera menyusul suaminya tidur. Guyuran demi guyuran air seolah seperti menuntaskan dahaga. Mia langsung merasa segar. Dia pun tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, hanya sekitar 10 menit. Khawatir bunyi gemericik air membangunkan suaminya. Mia mengganti pakaiannya dengan daster tipis bernuansa batik. Ya, daster kesukaan suaminya, berwarna cerah. Sejenak dia menatap diri di cermin, mengoles lotion ke seluruh tubuh, lalu tidak membuang waktu, ia ikut membaringkan dirinya di kasur. Butuh waktu sekejap saja, dan dia pun sudah terlelap dengan posisi miring memeluk suaminya dari arah belakang. Entah berapa lama Mia tertidur, sampai tiba-tiba nafasnya sesak tidak beraturan. Mia pun lalu bangun dengan gelagapan seperti orang yang tenggelam. Matanya mengerjap berkali-kali. Dia kehilangan penglihatannya, gelap. Semuanya berubah gelap dan Mia tidak tahan di dalam kegelapan. Mas, tolong mas, mati lampu ya. Tangannya meraba-raba tubuh suaminya, tapi nihil. Di kasur tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Mia berusaha menggapai meja yang tepat berada di sisi kirinya. Dia bersyukur bisa langsung menemukan kacamatanya. Setelah memakainya dengan cepat, Mia pun masih berusaha mencari sesuatu yang lain. Dia berusaha menemukan smartphone miliknya, sambil terus mengingat di mana dia terakhir kali meletakkan benda itu. Ya, Mia berhasil mengingatnya. Handphonenya itu dia letakkan di atas meja rias sesaat sesudah mandi dan memakai lotion. Mia masih belum bisa bernafas lega. Dia paling takut akan suasana gelap. Ya, Mia punya fobia terhadap gelap. Keringatnya mengucur sedikit demi sedikit dari kening. Dadanya berdegup 2 kali lebih cepat. Mia berusaha turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan. Sesampainya di meja rias, tangannya meraba-raba sekitar dan handphone pun berhasil ia temukan.
Beruntung, kondisi baterai dalam keadaan setengah penuh. Baru saja Mia membuka handphone dan menyalakan senter dari handphonenya, layar menampilkan sebuah notifikasi panggilan tak terjawab sebanyak 2 kali. Ruangan yang awalnya gelap menjadi temaram oleh cahaya senter handphone yang Mia nyalakan. Mia pun berangsur-angsur bisa menetralisir rasa takutnya sampai tangannya cekatan menggeser layar handphone dan membuka notifikasi panggilan tak terjawab. Seketika, dia pun dibuat terkejut. Rasa takut kembali menjalar. Nama penelpon tertulis Mas Ferry, suaminya sendiri. Aneh. Perasaannya pun sangat risau setelah membaca notifikasi itu. Secepat kilat, suasana hatinya berubah lagi. Tempo detak jantungnya mulai cepat seolah berpacu dengan sesuatu. Ya, sesuatu yang dirasa sedang mengintainya dari jarak dekat. Berada di tengah kegelapan memang bukanlah hal yang mudah bagi Mia. Ditambah panggilan masuk dari suaminya berhasil membuatnya panik. Handphone miliknya kembali mendapati notifikasi. Sebuah pesan WA masuk berbunyi, "Sayang, maaf ya Mas telat. Sebentar lagi sampai kampus, tapi nggak bisa lama. Mas tunggu di luar gerbang aja ya. Ada banyak anggota ormas pawai, jadi macet." Bulu kuduk Mia serempak berdiri, tengkuknya terasa berat. Dia sekarang berada di ruangan tanpa lampu penerangan, hanya mengandalkan cahaya senter di handphonenya. Ia mulai menyorot ke seluruh penjuru kamar. Jadi tadi itu siapa? Bisik Mia diselimuti ketakutannya. Ferry masuk setelah dia memarkirkan sepeda motornya dan ia terkejut kala menemukan Mia duduk di pojok kamar dengan posisi memeluk lutut. Ya ampun sayang. Tanpa babi bu, Ferry memeluk Mia dengan erat. Dia tahu betul istrinya itu mempunyai fobia terhadap suasana gelap. Berkali-kali wanita berkacamata itu menelan ludah, mengatur nafas dan mengerjapkan matanya. Sudah, kamu gak usah takut ya. Sudah ada Mas di sini, ucap Ferry seraya membetulkan rambut Mia yang berantakan menutupi wajahnya. Beberapa detik berlalu, Mia pun berhasil ditenangkan. Mia menengadahkan wajahnya. Dia menatap Ferry penuh tanda tanya. Mas, kamu dari mana? Hanya kalimat itu yang sanggup ia lontarkan meski kepalanya penuh sesak oleh rentetan pertanyaan yang berebut meminta jawaban. Mas pergi ke kampus, jemput kamu kan? Ferry memeluk Mia sekali lagi. Tapi Mas kan masih sakit. Perlahan Mia melepaskan diri dari pelukan suaminya. Dia kembali menengadahkan wajah hingga matanya bertemu tatap dengan mata Ferry. Badan Mas itu udah enakan dari tadi siang. Dari siang kan tiduran terus sembari diminumin obat. Sekarang udah sembuh deh, ucap Ferry. Mas beneran ke kampus? Tanya Mia sekali lagi ingin memastikan. Ya bener dong sayang. Tadi itu ada pawai ormas. Tahu ormas apa, acara apa. Jalanan jadi lumayan macet. Makanya Mas sampai kampus kamu tuh agak telat. Tapi kan biasanya juga kamu selalu nungguin Mas sampai datang buat jemput kamu, ujar Ferry. Ucapan Ferry ini semakin membuat Mia kebingungan dan juga ketakutan. Kamu ini kenapa sih? Masa gak percaya sama suami sendiri? Sebenarnya ada apa sih? Ayo cerita, ada apa? Ferry menajamkan tatapan matanya. Tadi ada orang di sini Mas, ucap Mia dengan gemetar. Tadi kapan sayang? Memangnya kamu sudah berapa menit sampai rumahnya? Sekarang raut wajah Ferry tampak cemas. Aku nggak tahu Mas. Yang jelas tadi ada orang di sini. Mia mulai panik lagi. Sepertinya Ferry tahu penyebabnya. Lampu di rumahnya yang tidak kunjung menyala membuat Mia sesak napas. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu. Mas mau cek sekring di luar ya. Mia bingung, kenapa harus cek sekring? Tapi Ferry sudah keburu berjalan keluar. Saat sedang kebingungan dan ketakutan seperti itu, Mia memberanikan diri untuk berdiri lalu berjalan ke arah jendela kamar. Mia terkejut melihat keluar kerlip lampu dari tetangganya terlihat menyala dengan terang. Itu artinya ini bukanlah pemadaman listrik, sebab hanya rumahnya saja yang mati lampu. Beberapa detik kemudian lampu di kamarnya menyala kembali. Mia pun segera mengucap syukur dan langsung berjalan keluar kamar menemui Ferry. Mas, panggil Mia.
Iya, Mas di sini. Ferry berjalan cepat ke arah istrinya. Tadi, tadi aku lihat lampu di rumah tetangga baru kita nyala, Mas, lampunya. Ucap Mia dengan masih gemetar. Iya, Mas tahu. Bahkan cuma rumah dia aja. Bahkan sejak di jalan sebelum nyampe rumah, Mas lewatin jalanan, gak ada satupun rumah yang mati lampunya di blok sini ataupun di blok sebelah. Nyala semua, sayang. Makanya Mas keluar tadi buat cek sikring. Ferry mendekatkan wajahnya ke arah istrinya, lalu mengusap sisa-sisa air mata yang membasahi wajah Mia. Tapi Mas, selama kita tinggal di sini nggak pernah sekalipun yang namanya anjlok listrik karena keberatan beban kan Mas? Mia tambah kebingungan. Sejenak Ferry terdiam seolah seperti sedang berpikir. Ya udah, besok Mas akan cek lagi. Siapa tahu memang sudah waktunya nambah daya. Ia berusaha untuk membuat Mia tenang. Ya, sudah dilakukannya dan berhasil. Mia akhirnya mau diajak kembali ke kamarnya. Sesudah itu, dia pun lalu berjalan ke arah dapur. Mas buatin kamu teh manis hangat ya. Ini jangan lupa diminum. Sekembalinya dari dapur, Ferry meletakkan gelas teh di atas nakas. Laki-laki itu kemudian pergi meninggalkan Mia sendirian di dalam kamarnya. Dia memeriksa seluruh pintu, jendela, dan memastikan seluruhnya telah terkunci rapat. Malam ini, Mia tidur dengan masih diselimuti rasa takut. Kepalanya masih sibuk memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Lambat laun matanya kembali terpejam. Meskipun coba Mia paksakan terbuka karena masih dilanda ketakutan, akan tetapi dia memang sudah digelayuti rasa kantuk. Diam-diam, Ferry menatap wajah cantik istrinya yang berbaring dengan masih mengenakan kacamata. Perlahan disingkirkannya kacamata itu, lalu ia letakkan di atas meja. Keesokan harinya, Mia yang selalu bangun lebih awal kembali memulai aktivitas paginya dengan rutinitas yang relatif sama. Membuat sarapan ala kadarnya, menyapu rumah, mandi, dan bersiap pergi ke kantor. Mas, Mas, bangun dong. Yuk sholat subuh dulu. Mia mengecup pipi Ferry lembut. Sebuah tarikan tangan mengejutkan Mia. Ferry membalas kecupan itu. Dia mendekap tubuh Mia agar dapat dikecup sepuasnya. Mas, Mia menggeliat berusaha melepaskan diri. Loh, kenapa? Kan biar sekalian mandi junub. Terus habis itu kita sholat deh. Ferry enggan melepaskan pelukannya. Sholat dulu Mas, baru nanti boleh macem-macem. Bujuk Mia. Janji ya, boleh. Ferry menatap wajah Mia lekat-lekat. Ya, udah cepetan sholat. Mia menggeliat sekali lagi dan kali ini Ferry melepaskannya. Jam dinding di dalam kamar mereka menunjukkan pukul 4.50. Ferry melangkah ke kamar mandi, sementara Mia kembali ke dapur. Dia tengah menyiapkan bumbu untuk membuat nasi goreng. Dapur di rumahnya langsung menghadap ke rumah tetangga yang baru pindahan 2 hari lalu. Hanya bagian samping rumah yang langsung berhadapan dengan dapur miliknya. Bagian itu lebih mirip tempat pembuatan mebel atau pengrajin furniture. Banyak perkakas dan kayu-kayu di sana. Mia yang kala itu sedang mengupas bawang merah dibuat terkejut saat sekelebat bayangan berjalan di area tersebut. Dadanya berdebar, mengingat itu adalah hantu atau sejenisnya. Meskipun takut, Mia akhirnya memilih mengamati ke arah jendela yang menghadap langsung ke bagian samping rumah tetangganya itu. Dan alangkah terkejutnya karena pemandangan yang dia lihat selanjutnya adalah sosok laki-laki yang berjalan berlarian hanya mengenakan celana dalam untuk menangkap seekor kucing berwarna oranye. Meskipun hari masih sedikit gelap, lampu penerangan di bagian samping rumah itu cukup terang untuk menampilkan bayangan laki-laki memakai celana dalam dengan perut six pack dan dada yang bidang. Beruntung, Mia tidak memfokuskan pandangannya ke arah yang paling vital. Mia yang sedang gugup, tiba-tiba saja dikagetkan oleh pelukan dari arah belakang. Sudah selesai sholat nih. Ferry mengecup belakang telinga Mia, membuat wanita itu refleks membalikan badan. Ayo, kamu itu habis ngelamunin apa? Kok kagetnya sampai kayak gitu? Tanya Ferry sembari terus mendekap istrinya. Tidak lama, Mia yang enggan menjawab pertanyaan suaminya memilih menaruh pisau di tangannya, lalu beranjak ke wastafel yang ada di sebelahnya, dan setelah berhasil mencuci kedua tangannya, Mia pun memulai permainan.
Saat keduanya tengah asik bercumbu di dapur, sosok laki-laki yang tadi muncul kembali, tapi kali ini dia datang hanya untuk menutup pintu samping. Tapi kali ini dia datang hanya untuk menutup pintu samping rumahnya, seolah enggan melihat adegan panas itu di tengah udara pagi yang dingin menggigit kulit. Kemarin lusa, saat sebuah mobil pick-up terparkir di rumah sebelah, Mia sedang menyapu halaman sementara Ferry sedang berada di tempat kerja. Seorang laki-laki berusia kisaran 37 tahun tampak sibuk menurunkan beberapa barang dari atas bak mobil bercat hitam. Waktu itu, Mia enggan menyapa karena tetangga barunya itu adalah seorang pria, ditambah dari gerak-geriknya terlihat sangat cuek dan dingin. Assalamualaikum. Betul, ini yang tadi ke rumah saya ya. Pak Roni, selaku ketua RT di blok tempat tinggal mereka, berhenti tepat di depan rumah tetangga Mia saat tengah melintas dengan sepeda motornya. Oh iya Pak, tadi saya mampir ke rumah, tapi kata ibu, Bapak lagi keluar sebentar. Untuk pertama kalinya, Mia mendengar suara tetangga barunya itu nadanya sangat khas, berat, dan terkesan seksi. Oh iya betul, tadi istri saya kabarin lewat WA. Jadi pas jalan pulang ya saya sekalian mampir. Gak apa-apa kan kalau saya bertamu ke rumah baru Nak Lang? Tanya Pak RT, dan dari pertemuan itulah Mia tahu nama tetangga barunya adalah Lang. Nama yang cukup gagah, sesuai dengan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap. Ah, boleh Pak, silakan. Jawaban singkat dan tegas selalu Lang lontarkan. Mata Mia mengekor sampai dua orang itu menghilang dari pandangan. Selanjutnya, dia kembali mencabuti rerumputan yang mulai tumbuh liar di halaman rumah mungilnya. Maaf Pak, kondisi rumah masih berantakan, belum layak menerima tamu. Lang tampak berbasa-basi. Santai saja Nak Lang, saya maklum, kan baru saja pindahan. Iya Pak, tadi maksud kedatangan saya tadi ke rumah Bapak untuk menyerahkan data diri, tutur Lang dengan sopan. Nah Lang tinggal sendirian saja, tanya Pak Roni setelah dipersilakan untuk duduk di sofa. Iya Pak, saya tinggal sendiri. Boleh tanya-tanya sedikit ya tentang asal-usul Nak Lang? Ya, demi formalitas dan juga demi keamanan semua. Pak Roni tampak mempersembahkan senyuman terbaik agar terkesan ramah. Boleh Pak, jawab Lang dengan senyuman singkat. Silakan, Nak Lang ceritakan asal kota dan pekerjaan saat ini apa? Tanya Pak Roni. Saya berasal dari Jakarta juga Pak, cuma dulu tinggal di selatan. Pekerjaan sekarang saya freelance di beberapa perusahaan pengembang sebagai arsitek. Wah, arsitek muda, ganteng, hebat sekali Nak Lang, puji Pak Roni dengan mengembangkan senyum. Lang pun hanya membalas dengan senyuman tipis pujian tersebut. Apapun alasan Nak Lang pindah ke perumahan ini, saya yakin itu masalah pribadi. Yang terpenting, data Nak Lang kini sudah lengkap dan sudah saya terima sebagai persyaratan tinggal di lingkungan sini. Lang bersyukur Pak Roni bukan tipe manusia ribet yang terlalu kepo dengan kehidupan pribadi orang lain. Hanya sekitar 20 menit, kemudian sosok Pak RT muncul lagi berjalan menuju ke halaman tempat di mana motor miliknya terparkir. Diikuti Lang, si tuan rumah. Mbak Mia, libur ya Mbak? Pak Roni melihat ke arah rumah sebelah yang hanya berbatasan dengan lahan kosong, sekitar 15 langkah tanpa tembok pembatas, hanya pagar hidup yang terbuat dari tanaman setinggi dada orang dewasa sebagai pemisah. Iya Pak RT, lagi libur. Mia terkejut tapi tetap berusaha ramah. Loh, Mas Ferry-nya gak kelihatan Mbak? Tanya Pak Roni lagi. Mas Ferry-nya ada sedikit pekerjaan Pak RT, jadi masuk setengah hari, nanti siang juga pulang. Mia menyunggingkan senyuman, dibalas senyuman dan anggukan dari Pak Roni yang kemudian pamit pulang pada keduanya, Lang dan Mia. Sepeninggal Pak Roni, suasana canggung langsung menghinggapi Mia yang hendak bersikap ramah dengan mencoba tersenyum. Justru diabaikan begitu saja oleh Lang. Laki-laki itu malah kembali masuk ke dalam dengan membawa satu kardus besar dari atas mobil pick-up-nya.
Mia langsung cemberut karena merasa tidak dianggap. Tapi dia pun langsung bisa mengontrol emosi karena memang mentalnya sudah terbentuk sejak kecil ketika tinggal bersama keluarga tirinya hingga saat dia bekerja di kantor. Berbagai tipe manusia lengkap dengan banyak karakter telah ia jumpai di sana, termasuk atasannya yang suka genit. Baginya, sikap cuek, acuh tak acuh seperti elang lebih baik ketimbang meladeni kegatelan bosnya itu. Selesai dengan pekerjaan di halaman, Mia pun masuk. Di dalam, dia mengambil air karena sejak tadi sudah sangat kehausan. Tegukan demi tegukan, terasa nikmat, hingga air yang menetes dari bibir membasahi kulit lehernya. Ya abaikan, toh nanti dia juga akan pergi mandi, pikirnya. Bajunya pun basah dan dadanya kembang kempis menahan napas yang terasa berat akibat kelelahan sehabis beraktivitas di luar ruangan. Pemandangan itu disaksikan secara langsung oleh Lang. Matanya menempel pada teropong kecil yang kini ia pegang. Gambar yang dia dapat menjadi cukup jelas dari sudut ruang tengah. Posisi kulkas dan meja makan di rumah Mia memang kaya akan sinar matahari, jadi akan sangat mudah melihat aktivitas apa saja yang dilakukan si penghuni rumah. Mia berjalan ke arah kamar mandi. Dia menanggalkan kardigan berwarna ungu yang tadi dipakainya, menyisakan dress tanpa lengan sepanjang bawah lutut. Selanjutnya, wanita muda itu menghilang di antara dinding pemisah di dalam rumahnya. Dia masuk ke kamar mandi yang lokasinya tidak terjangkau oleh teropong milik Lang. Suara kucing kesayangannya membuyarkan semua aktivitas mengintip Lang. Kucing berwarna oranye dengan ras keturunan Persia mix Anggora itu dinamai Kiko. Tidak lama kemudian, Lang pun sudah sibuk memberikan makan Kiko, menggendongnya ke sana kemari sampai akhirnya dia kembali dengan teropong ajaibnya itu. Sosok Mia kembali muncul, dan kali ini sudah menggunakan handuk dengan rambut hitam yang basah. Dasar wanita, mandi saja lama, bisik Lang dalam hatinya. Dia tidak habis pikir, mengira sejak tadi selama dia bermain dengan kucing kesayangannya, Mia sudah selesai mandi, tapi nyatanya justru baru keluar dari kamar mandi. Lang bergegas menuju ke kamar di sebelah ruang tamu. Kamar itu dia gunakan sebagai ruang kerja. Dari jendela, Lang bisa melihat langsung ke dalam kamar milik Mia yang jendelanya terbuka lebar. Mia duduk mengeringkan rambut dengan handuk khusus kepala lalu membungkusnya. Kemudian dia mengoleskan lotion ke seluruh tubuh, dan saat akan memakai bra, Mia kesulitan karena handuknya mengganjal. Tanpa ragu, dia pun melepaskan handuk itu sehingga bagian atas tubuhnya tampak sangat jelas. Bra! Lang terjengkang kaget karena mendapati pemandangan seperti itu. Secepat kilat, laki-laki itu pergi meninggalkan ruang kerjanya. Di dapur, Lang mengambil segelas air putih yang langsung ia teguk untuk meredakan letupan jantungnya. Entah kenapa, ia terus terbayang apa yang barusan dilihatnya, padahal Lang hanya sempat melihat sekilas. Lang sedikit menyesal, tapi perasaan itu segera ditepis olehnya. Tekadnya sudah bulat untuk menguntit keluarga Mia sampai dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Lang melangkah cepat menuju ke bagian depan rumah. Dia kembali menurunkan sisa barang-barang sampai habis, lalu mengambil kunci mobil pick-upnya bermaksud pergi mencari udara segar di sekitar tempat tinggalnya. Ketika tengah berjalan menuju ke arah mobil, terlihat Mia keluar membawa secangkir kopi dan sebuah buku yang ingin dinikmatinya di teras rumah. Lang tidak berkedip menatap wanita itu. Dia melihat penampilan Mia dengan pakaian serba panjang terkesan rapi dan tertutup. Rambutnya tampak masih sedikit basah. Mia menatap tajam, merasa heran dengan tingkah laku tetangga barunya itu. Tadi, saat dia menyapa dengan sebuah senyuman, Lang justru cuek, tapi sekarang matanya seperti magnet yang tidak bisa jauh dari dirinya, terus tertuju ke arahnya. Lang hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Dia masih bersikap dingin dan datar, padahal sudah tertangkap basah memandangi Mia. Selanjutnya Lang masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin dan melaju meninggalkan rumah, masih tanpa sedikit basa-basi. Dasar aneh,
So ganteng, gerutu Mia setelah mobil pick up itu pergi. Malamnya, Ferry sudah lebih dulu tidur meninggalkan Mia seorang diri di ruang tamu. Kegemaran Mia membaca buku membuatnya rela begadang demi menuntaskan satu judul buku. Entah suasananya yang sepi atau karena hawanya sedikit mengintimidasi, Mia menoleh ke kanan dan ke kiri, membuang perasaan aneh yang tiba-tiba hinggap di hatinya. Mia merasa kalau dia tidak sendirian di sana. Sesaat Mia coba melanjutkan kegiatan membacanya, meskipun dadanya mulai berdetak dengan cepat. Tapi karena dia tidak dapat kembali fokus, Mia pun akhirnya memilih menutup buku setebal 230 halaman itu. Beberapa detik kemudian, dia seolah seperti dituntun untuk menoleh ke ruang TV yang memang bisa dengan mudah diakses lewat lirikan mata saja. Mendadak, sesuatu muncul mengejutkannya. Mia melihat sosok wanita duduk di sofa yang berada di ruang TV. Detik itu juga, Mia langsung berpikir kalau itu adalah hantu karena dia memang hanya tinggal berdua dengan Ferry suaminya. Mia berharap situasi menyeramkan ini akan sama seperti saat dia kecil dulu. Sepulang mengaji, Mia juga pernah dihantui oleh penampakan wanita rambut panjang. Tapi itu hanya sekilas, bahkan seperti tidak nyata. Saking cepatnya sosok wanita berambut panjang itu hilang. Akan tetapi, malam ini Mia tidak seberuntung dulu. Hingga beberapa detik berlalu, wanita asing yang tengah duduk di ruang TV dengan posisi membelakanginya itu masih setia berada di sana. Mia akhirnya hanya bisa memilih berjalan ke kamarnya, berharap bisa meminta bantuan Ferry. Mia pun nekat melewati ruang TV karena untuk mencapai kamarnya, dia harus melewati ruang TV terlebih dahulu. Jangan menyuruhnya untuk berteriak. Mia justru lebih takut jika sosok wanita itu mendengar suaranya lalu menoleh dan menampakkan wajahnya yang dalam bayangan Mia akan sangat menyeramkan. Dengan perasaan takut yang semakin meningkat, diiringi degup jantung bagai gendang yang bertalu-talu saking kerasnya memicu adrenalin, Mia tetap melangkah. Dan saat berada tepat di belakang sosok wanita itu, Mia sempat berhenti karena tiba-tiba saja tas kerja yang biasa Ferry bawa terjatuh dari meja kecil yang ada di dekat TV. Mia kaget karena isi tas cukup berat hingga menimbulkan suara yang cukup keras. Mia pun sempat mengeluarkan sedikit suara teriakan, matanya melihat heran ke arah tas milik Ferry yang jatuh begitu saja. Tapi dengan cepat, Mia sudah mengembalikan pandangan matanya ke arah sofa dan betapa terkejutnya kala ia mengetahui sosok wanita tadi sudah tidak ada. Mia pun akhirnya bisa memasuki kamarnya. Dia segera menutup pintu dengan nafas yang tersendat. Ketakutannya justru memuncak saat ia sudah berada di dalam kamar. Mia belum bisa menetralisir rasa takutnya. Dia masih kesulitan bernafas karena sosok wanita itu sangat nyata. Seumur hidup, baru kali ini Mia melihat hantu dalam durasi yang cukup lama. Baru saja hendak melangkahkan kakinya menuju ke kamar, Mia kembali diserang rasa takut. Harapannya untuk meminta bantuan Ferry musnah seketika setelah ia melihat suaminya itu kini justru berubah menjadi mayat. Ya, Mia melihat Ferry terbujur kaku dengan tubuh terbungkus kain kafan. Teriakan itu menandakan bahwa Mia sudah tidak kuat dengan gangguan yang sejak tadi meneror dirinya hingga dia pun jatuh pingsan. Saat Mia terbangun dari pingsannya, posisinya sudah ada di atas kasur. Ia mendapati suaminya yang kini sudah ada di tepian ranjang menemaninya. Setelah Mia menceritakan semuanya, keesokan harinya Ferry menyuruh Mia libur kerja karena kondisinya masih syok pasca kejadian semalam. Ferry sendiri sudah berniat meliburkan diri demi merawat dan menemani sang istri tercinta. Dia semakin khawatir karena sudah 2 kali Mia diganggu oleh hal-hal berbau gaib di dalam rumah mereka. Sudah 1 minggu, Elang resmi menjadi tetangga Ferry. Terhitung baru 1 kali mereka bertegur sapa karena keduanya terbilang sama-sama pendiam sehingga jarang mengobrol. Ferry yang sedang membuka ponsel saat Mia masuk ke dalam kamar. Ya, istrinya itu baru saja selesai mandi. Mau ngapain? Tanya Ferry saat Mia membuka handuk dan akan memakai pakaian dalam. Mulai sekarang, tutup jendela kamar dulu sebelum ganti baju. Kamu tahu kan yang di rumah sebelah itu sudah ada penghuninya. Itu artinya
Kita itu udah nggak bisa bebas kayak dulu lagi. Ngerti? Ferry memasang wajah serius. Oke, suamiku yang paling baik sedunia. Mia pun bergegas menutup jendela, menutupnya perlahan sambil mengamati ke arah luar. Sepi. Dia pun menoleh ke arah suaminya sesudah jendela kamarnya tertutup rapat. Mas, kamu gak suka ngobrol ya sama tetangga baru kita? Tanya Mia. Emangnya kamu pernah lihat Mas ngobrol-ngobrol sama warga sini? Mia merasa aneh, sikap Ferry terdengar semakin ketus akhir-akhir ini. Mas mau keluar sebentar, mau beli kuota internet. Kamu mau nitip apa? Seketika perasaan aneh itu pun sirna mendengar Ferry kembali ke mode perhatian seperti biasanya. Wajah full senyum langsung Mia tampakkan sambil berkata sesuatu. Nitip somai deh. Oke, Mas pergi dulu ya. Mas jangan lupa tutup kunci pintu depan. Mia kembali tersenyum mendengar suaminya yang begitu perhatian kepadanya. Dia pun tidak jadi memikirkan hal-hal negatif tentang sikap Ferry belakangan ini. Tetapi Mia masih enggan ke ruang TV setelah penampakan wanita duduk di sofa 2 hari yang lalu. Dia masih trauma dan hanya bisa menatap penuh kengerian setiap kali diingatkan lagi oleh sosok wanita hantu itu. Ketika dirinya tengah larut di dalam ketakutan akibat bayang-bayang wanita yang duduk di sofa, Mia dikagetkan oleh suara langkah kaki seolah seperti menginjak dedaunan kering. Wanita berkacamata itu bergegas mencari tahu ke sumber suara dan betapa terkejutnya saat pintu samping dibuka. Dia mendapati Lang tengah berjongkok seolah sedang mencari sesuatu di sana. Ngapain ya masnya di sini? Tanya Mia dengan mimik wajah keheranan. Maaf, kucing saya sepertinya lari ke rumah ini. Masa? Tanya Mia seolah tidak percaya. Lang tidak menjawab. Tatapan keduanya bertemu, kemudian menciptakan kebekuan untuk beberapa saat. Kamu tahu? Saya itu lihat kamu loh kemarin pagi. Pagi-pagi buta keluyuran lewat pintu samping. Apa itu juga lagi nyariin kucing? Tanya Mia dengan wajah menyerupai detektif. Bukannya menjawab, Lang justru merasa dirinya sedang tertimpa sial. Ia tidak menyangka Mia ternyata memergokinya pagi itu. Pagi di mana Kiko kabur saat dirinya hendak mandi dan hanya memakai celana dalam berbalut handuk. Lang ingat semua kejadian itu, bahkan ketika handuknya tersangkut paku di sela-sela pintu. Sial, desis Lang. Kenapa? Mia masih sibuk bertanya. Jadi kamu sudah lihat semuanya? Tanya Lang dengan wajah berubah drastis dari merasa konyol sekarang seolah menantang Mia. Lihat apa? Mia mundur 1 langkah sebab Lang mulai berjalan maju mendekatinya. Lang pun tertawa sinis lalu pergi setelah mengatakan sesuatu. Kalau lihat Kiko, tolong kembalikan ke saya. Setelah itu Lang pergi, Mia pun baru sadar dan bertanya dalam hati. Kiko? Siapa Kiko? Jangan-jangan nama kucingnya Kiko. Batin Mia bicara pada dirinya sendiri. Lang masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping dan langsung melemparkan diri ke sofa. Lalu sembari mengacak rambut lurusnya dia pun berkata, "Fokus Lang, fokus dengan tujuan kamu." Lang tampak kesal karena tidak dapat mengendalikan diri. Sore hari itu Mia berangkat kuliah dengan diantarkan Ferry. Mereka berkendara dengan sepeda motor setelah sholat asar. Karena dosen di mata kuliah pertamanya akan masuk tepat pukul 5 sore. Ferry bukannya tidak punya mobil, akan tetapi mereka bisa lebih cepat sampai jika mengendarai si kuda besi di tengah-tengah kemacetan jalanan ibu kota. Di perjalanan, karena Ferry sedang dalam mode ngebut, ban depan sepeda motornya secara tidak sengaja melindas seekor kucing. Astagfirullah, mas, berhenti. Mia memaksa Ferry yang awalnya ingin lanjut jalan tanpa menghiraukan nasib kucing itu. Ya Allah mas, ini kucingnya lagi hamil. Astagfirullah, kamu gimana sih mas? Mia pun secara tidak sadar sudah menyalahkan suaminya. Ferry yang pada awalnya tidak ingin memusingkan keadaan kucing liar ini dan berniat meninggalkannya, tiba-tiba seperti terserang panik yang luar biasa. Berulang kali Ferry terlihat mengusap matanya. Hal itu pun membuat Mia heran dengan sikap aneh dari suaminya. Ya, selama 1 tahun menikah, dia tidak pernah melihat Ferry setakut ini. Mia pun mengira Ferry memiliki fobia darah ataupun kucing, tapi setelah Mia coba mengingat lagi,
Ferry pernah membalut luka di kakinya saat dirinya terjatuh dari sepeda motor 3 bulan lalu. Dan untuk kucing, selama ini Ferry juga biasa saja ketika ada hewan berbulu itu mendekat atau berada di sekitarnya. "Mas, kamu kenapa?" Mia merangkul lengan Ferry di tengah kepanikan yang melanda mereka. Tapi kini Mia jauh lebih tenang ketimbang suaminya. Justru Ferry yang ketakutan setengah mati. "Yang kayaknya aku nggak bisa lama di sini deh," ucap Ferry dengan perut yang sudah mual. Dia pun lalu memuntahkan isi perutnya. "Ah mbak, kalau jijik mbaknya aja nguburin. Kasihan ini kucing. Lagian pamali kata orang tua, jangan tinggalin begitu aja." Salah seorang warga datang membantu Mia untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. Setelah Mia setuju, semua orang yang tadi sempat berkerumun pun pergi, sementara Mia menggali kuburan untuk menguburkan kucing betina yang tengah hamil itu. Ferry berdiam diri di dekat sepeda motornya. Dia duduk di kursi plastik yang ada di dekat warung kopi tepi jalan. "Udah mbak, alhamdulillah. Ya udah sekarang silakan dan mbaknya lanjutin perjalanan. Kasihan tuh suami mbak udah ketakutan kayak gitu," ujar seorang warga yang tadi sempat membantu Mia. Ferry pun kembali melajukan sepeda motornya ke arah kampus untuk mengantarkan Mia. Saat itu Mia sudah terlambat untuk mengikuti mata pelajaran di jam pertama. Mia sendiri merasa sedang pusing akibat musibah di tengah perjalanan tadi. Jadi dia pun lebih memilih menepi ke kantin dan bolos masuk kelas. Di kantin, Mia memesan es kopi untuk mencoba menenangkan diri. Baru beberapa seruputan, alarm sholat di handphonenya berbunyi, pertanda sudah masuk waktu maghrib. Mia pun bergegas menghabiskan minumannya. Tapi di saat bersamaan, matanya menangkap penampakan yang membuatnya teringat kejadian di ruang TV di dalam rumahnya. Di kantin itu, Mia melihat sosok wanita duduk tenang persis di depannya. Ya, Mia hafal sekali dengan bentuk rambut dan cara duduknya yang terus membelakanginya. Dan yang paling membuatnya kembali diserang rasa takut adalah kemunculan wanita itu secara tiba-tiba. Padahal selama Mia duduk di sana tidak ada sosok wanita atau siapapun di bangku depan itu. Mia semakin ketakutan karena wanita itu kembali menjadi patung hidup. Bahkan sehelai rambutnya pun seolah tidak bergeser atau tertiup angin. Mia semakin heran karena dia bisa memperhatikannya hingga sedetail itu. Buru-buru Mia pergi meninggalkan sosok wanita itu dengan berjalan ke arah belakang karena pintu keluar pun ada di sana. Di dalam hatinya, Mia merasa beruntung karena tidak perlu berjalan ke arah depan karena akan dengan mudah melihat wajahnya. Mia mulai memasuki lift yang sudah terisi oleh 2 orang mahasiswa. Mereka berdua menekan tombol sesuai dengan tujuan masing-masing, termasuk Mia. Semuanya turun di lantai 3 kecuali Mia yang memang memiliki tujuan, yakni ke lantai 6 di mana kelasnya berada. Untuk sesaat Mia menundukkan wajahnya karena merasa berat sekali di bagian belakang kepalanya. Lift sudah berhenti di lantai 3 dan 2 orang mahasiswa tadi telah turun. Mia masih menunduk sembari memijat-mijat lehernya sendiri. Dia begitu yakin kalau lift akan secara otomatis berhenti sebab lantai terakhir yang dia tekan tombolnya yakni lantai 6. Akan tetapi saat Mia mengangkat kepalanya, dia langsung panik karena lift itu malah membawanya naik hingga ke lantai akhir, yakni lantai 8 di gedung Fakultas Ekonomi di kampus ini. Mia yakin betul kalau dirinya tadi sudah benar menekan angka 6 sebagai lantai tujuannya. Dan dia pun tidak mendengar bunyi pintu lift terbuka. Itu artinya sejak 2 mahasiswa tadi turun di lantai 3, tidak ada yang masuk ke dalam lift ini lagi. Mia pun hanya bisa pasrah menunggu sampai lift berhenti di lantai 8, baru dia bisa kembali lagi ke lantai 6. Sesaat setelah lift sampai di lantai paling atas di gedung Fakultas Ekonomi ini, perlahan pintu lift pun terbuka. Mia pun kaget karena suasana begitu gelap. Dia baru ingat kalau lantai 8 memang tidak difungsikan di hari-hari normal kegiatan kampusnya kecuali pada saat pendaftaran mahasiswa baru atau ada rapat tertentu. Tanpa menunggu lama, Mia pun langsung kesulitan mengambil nafas karena dia yang fobia terhadap situasi gelap. Tubuhnya dia sandarkan ke belakang hingga menabrak dinding lift. Gerakan itu refleks dilakukan untuk menghindari gelap, akan tetapi hal itu malah membuat pintu semakin lama menutup.
Di tengah ketakutannya, Mia pun akhirnya memberanikan diri maju untuk menekan tombol di bagian kanan dekat pintu lift. Seketika, sebuah tangan berwarna putih pucat mencengkram pergelangan tangannya. Rasanya begitu dingin hingga Mia pun melonjak saking kagetnya. Tangan manusia tidak mungkin sedingin itu, pikir Mia semakin panik karena pintu tidak kunjung berhasil dia tutup. Apalagi tangan pucat yang muncul di kegelapan itu masih dengan kuat mencengkram tangannya. Sesaat setelah pintu hendak menutup, tangan pucat itu mulai melepaskan Mia dan kembali masuk ke dalam kegelapan. Tanpa sadar, air mata sudah keluar dari pelupuk matanya. Mia pun sampai di lantai 6, tapi kemudian dia malah pergi menuju ke lantai 1. Niat awalnya untuk sholat di lantai 6 dia urungkan. Mia memilih sholat di rumahnya. Dia pun kembali ke parkiran dan langsung menelpon Ferry untuk minta dijemput. Ferry pun segera menjemput istrinya karena merasa khawatir dengan keadaannya. Selama dalam perjalanan pulang, keduanya tidak banyak bicara. Sampai malam, mereka pun tidak banyak membahas kejadian mengerikan yang baru saja dialami, baik itu tragedi kucing mati atau alasan kenapa Mia pulang cepat. Ferry seolah larut dalam kemelut di dalam pikirannya sendiri, dan Mia pun bisa membaca hal itu sejak melihat Ferry ketakutan setengah mati hingga tidak mau menguburkan kucing tersebut. Tapi Mia bukannya tidak peduli pada suaminya itu. Dia sendiri punya segudang ketakutan yang harus dia selesaikan. Hatinya masih berkecamuk. Pikirannya selalu terpaku pada sosok wanita yang duduk di sofa ruang TV, lalu muncul lagi di kantin. Dan yang terakhir, sebuah cengkraman tangan sedingin es dari tangan pucat di lantai 8. Keesokan harinya, Mia dan Ferry pelan-pelan bisa berdamai dengan segala ketakutan yang membayangi mereka. Hari ini hari Minggu, jadi mereka berdua pun bisa bersantai sejenak dari aktivitas kantor yang melelahkan. 2 bulan yang lalu, Lang memutuskan untuk pergi dari rumah. Langkahnya sempat terhenti saat papanya mencegatnya di pintu ruang tamu. "Stop, Lang. Papa tidak mau. Kamu teruskan niat burukmu itu." Laki-laki parubaya dengan potongan pengusaha sukses itu menatap tajam ke arah anak sulungnya. Papa harus tahu, ini bukan sepenuhnya keinginan Elang. Mata mereka bertemu, sorot yang sama tajam, bola mata yang sama hitam, bahkan struktur wajah yang bagai pinang di belah dua itu kini saling bersih tegang. Papa sudah mengatakan ini padamu, bukan? Sekali saja kamu melangkahkan kaki keluar tanpa persetujuan dari Papa, selamanya kamu tidak bisa lagi kembali ke sini. Suara itu menggelegar, membuat 2 orang pembantu yang sudah sangat dipercaya di rumah itu ngeri ketakutan. Lang sudah tahu, Pak. Lang pun lalu melangkah mantap dengan membawa sebuah ransel berisi benda-benda berharga miliknya. Satu-satunya pakaian yang ia bawa hanya baju yang melekat di badan. Bi Inah dan Mang Odin bergidik mendengar Lang mengatakan hal itu. Mereka sama-sama menitikkan air mata saat melihat tuan muda mereka pergi, meninggalkan papanya sendirian di rumah sebesar dan semegah istana ini. "Pak, punten, apa saya kejar aja Mas Langnya?" tanya Mang Odin dengan sangat gelisah. "Tidak perlu, Mang. Biarkan dia mencari jalannya sendiri. Toh, nanti dia juga akan pulang. Itu pun kalau Tuhan masih berbaik hati pada tua bangka seperti saya ini." Sedih mimik wajah Pak Salim Wicaksono saat mengatakan hal itu. "Tuhan sudah membuat saya kehilangan 2 orang yang paling saya sayangi. Entah akan jadi seperti apa saya kalau Elang juga pergi." Tanpa terasa, air mata menetes dari mata yang semakin menua itu. Dahulu, hidupnya sangat sempurna, membuat orang-orang pun iri melihatnya. Mendapatkan seorang istri yang cantik jelita, seorang anak yang gagah rupawan seperti Elang, dan seorang putri yang ayu, serta hidup yang bergelimangan harta. Siapa yang tidak mau? Tapi hanya dalam waktu 1 bulan, Tuhan merenggut 2 orang yang paling ia sayangi sekaligus. Pertama, kematian dari anak bungsunya, Cantika Prameswari Wicaksono, yang usianya bahkan belum genap 17 tahun. Lalu 2 minggu kemudian istrinya pergi menyusul.
Bagaimanapun, peristiwa itu tidaklah mudah bagi Lang, tapi juga bukan berarti gampang untuk seorang laki-laki kuat seperti dirinya. Membangun perusahaan besar dan membangun rumah tangga adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Salim Wicaksono baru menyadarinya setelah ia kehilangan putri tercintanya. Menjaga dan merawat keluarga jauh lebih sulit ketimbang membangun relasi dan memperkaya diri. Sisa-sisa penyesalan terus menggerogoti masa tuanya. Entah akan dibawa kemana rasa itu agar hatinya bisa tenang. Menyongsong kematian yang entah sudah dekat atau sedang mendekat. Dia sendiri tidak tahu. Di rumah barunya, Lang sedang membuat kopi saat seseorang mengetuk pintu. "Assalamualaikum," suara laki-laki. "Waalaikumsalam," saut Lang saat sudah dekat dengan pintu ruang tamu. Maaf, apa saya mengganggu?" tanya Ferry setelah pintu dibuka. Lang terkejut kalau melihat Ferry sedang berdiri di depan pintu rumahnya. "Oh, tentu tidak," jawabnya singkat. "Jadi begini, saya dan istri mengundang Mas Lang untuk makan-makan di rumah." Ferry tersenyum tipis. Lang masih diam mengamati wajah Ferry. "Ada acara apa memangnya, Mas?" tanya Lang. Nggak ada acara khusus, hanya ingin mengundang Mas Lang saja sebagai tetangga baru agar kita bisa lebih akrab saja." Ferry pun kembali tersenyum sementara Lang masih datar. "Makasih banyak, Mas, saya pasti datang." Ya, Lang tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu. Oke, Ferry masih berdiri di depan pintu rumah Lang. Saya hampir lupa. "Ayo, mari masuk, Mas." Lang membuka lebar pintu rumahnya. Ferry pun lalu masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Mereka mengobrol sekedar berbasa-basi untuk mencairkan suasana. "Oh, jadi pekerjaan Mas Lang itu arsitek ya? Keren banget loh, Mas." Ferry menyulut rokok di tangannya. "Ya, freelance saja sebenarnya. Kerja kalau ada kerjaan aja. Keseringan nganggur." Lang tersenyum penuh arti. "Rokok, Mas?" Ferry menyodorkan bungkus rokok ke meja. "Oh, enggak, Mas. Makasih, saya tidak merokok." Lang menolak dengan halus. Kejujuran Lang menjawab pertanyaan Ferry. Mengapa di meja tamu tidak disediakan asbak rokok? "Oh, aduh, maaf, saya nggak tahu." Ferry pun langsung mematikan rokoknya dengan hanya menggunakan jari. Lang melihat dengan mata tajamnya. Dia melihat gerak-gerik Ferry dengan seksama seolah tidak mau melewatkan barang sedetik pun. "Boleh nggak saya lihat-lihat ke tempat Mas Lang biasa membuat kerajinan di samping itu loh, Mas? Saya kadang-kadang ngintip dari jendela." Tawa Ferry sedikit mengintimidasi. "Oh, boleh. Lang berdiri diikuti Ferry. Keduanya pun berjalan ke samping rumah. Ferry juga sempat menelisik ke sudut-sudut ruangan yang mereka lewati. Merasa ingin tahu seperti apa sebenarnya sosok tetangga barunya ini. "Wah, patung apa ini, Mas?" Ferry mengambil pahatan menyerupai boneka yang sedang menari. Kalau itu hanya hobi aja, Mas, iseng. Belum dikasih nama, nggak tahu namanya apa." Isengnya Mas Lang bisa menghasilkan patung seperti ini. Apalagi kalau serius ya, Mas. Iseng yang bermanfaat daripada bengong atau melamun. Lagi-lagi tawa Ferry terasa sangat mengganggu bagi Lang. Dari tempat mereka berdiri, dapur di rumah Ferry terlihat cukup jelas. Jendelanya pun terbuka cukup lebar. Kegiatan Mia yang sedang sibuk menyiapkan masakan untuk nanti malam terpantau oleh mata Lang. Mia sadar jika ia sedang diperhatikan oleh Lang dan juga suaminya. Wanita itu justru balas melihat dengan tatapan serius. Lalu sedetik kemudian tangannya sudah melambai-lambai dan langsung dibalas oleh Ferry. Lang melihat keduanya dengan perasaan risih. "Istri saya senang memasak, tapi ya nggak jago sih masaknya." Ferry pun tertawa lagi. "Masakan istri itu apakah akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, Mas Ferry?" Tiba-tiba Lang bertanya seperti itu. Tentu," jawab Ferry cepat. Mereka diam untuk sesaat menikmati semilir angin yang membawa aroma masakan Mia. "Masakan itu gak kalah penting dari seks, Mas. Masakan itu gak bisa sembarangan beli di luar. Saya paling gak bisa loh beli makan di jalan gitu," jawab Ferry yang membuat Lang sedikit tersentak. Kedua tangannya mengepal kuat. Ada emosi yang sekuat tenaga dia tahan. Sedikit demi sedikit Lang bisa kembali mengatur emosinya dan membuangnya sembari melihat ke arah Mia. "Beruntung sekali Mas Ferry memiliki istri yang pandai keduanya.
Jadi nggak perlu yang namanya jajan di luar. Lang menatap tajam ke arah Ferry. Ferry menepuk pundak Lang lalu kembali tertawa dengan renyah. Kejadian itu disaksikan Mia. Sontak wanita itu ikut tersenyum kala melihat kedua laki-laki itu semakin akrab. Nggak nyangka deh kalau si aneh itu bisa deket sama Mas Ferry. Suamiku emang pinter dan baik hati, bisik Mia dalam hati. Jangan lupa nanti malam ya, jam 8. Ferry pun berpamitan dan langsung pulang lewat pintu samping rumah Lang. Dia berjalan di halaman yang penuh rumput menuju ke dapur dan langsung menemui istrinya. Lang masih di tempat tadi, sebuah tempat di samping rumah yang ia gunakan untuk mengerjakan kerajinan tangan yang memang menjadi hobinya. Lang menoleh ke dapur milik Ferry, menemukan pasangan itu tengah asyik bercengkrama. Ferry pun sadar sedang dilihati oleh Lang. Dia refleks melambaikan tangan dan dibalas lambaian tangan serta senyuman penuh makna dari tetangga barunya, Lang Handaru Wicaksono. Malam harinya, Lang memenuhi undangan Ferry. Dia datang dengan segunung rasa penasaran yang ingin segera dipecahkan. Masakan Mia cukup lezat sebenarnya, tapi Lang sedang tidak bisa fokus. Pikirannya terus bercabang kemana-mana sampai Ferry pun akhirnya menegurnya. Gimana Mas Lang? Masakan yang kami suguhkan apakah cocok di lidah Mas Lang? Lang sedikit terkejut, dia baru menyadarinya isi piringnya masih belum habis, baru dimakan separuh dan berhenti karena dia yang banyak melamun memikirkan sesuatu. Makanannya enak, apalagi tumis jamurnya. Ini mirip sekali dengan masakan di rumah saya. Biasanya almarhum ibu saya yang suka memasaknya untuk saya dan almarhumah adik saya, jawab Lang dengan mata terjurus ke arah Ferry. Mendengarkan hal itu, Mia pun kaget. Tidak menyangka orang sedingin dan secuek Lang memiliki keterikatan yang kuat dengan anggota keluarganya. Sebelumnya, Mia mengira jika Lang adalah orang yang nomaden dan tidak peduli dengan keluarga, mengingat dia begitu acuh pada tetangga sepertinya. Duh, maaf ya, saya nggak tahu kalau masakan jamur ini akan membawa kenangan pahit buat kamu, ucap Mia. Oh, bukan salah kamu tentu saja. Ini hanya perasaan sedih yang muncul ketika seseorang teringat kembali dengan orang-orang dekatnya yang sudah pergi untuk selamanya. Tukas Lang. Ferry agak terkejut melihat kedua orang itu saling menyebut kata panggil dengan kamu, alih-alih menggunakan kata mas seperti dirinya. Ferry berdeham, berusaha mencairkan suasana hatinya yang kurang nyaman. Saya baru tahu loh kalau Mas Lang ini punya kisah pribadi yang cukup menjadikan. Kami turut berduka cita ya Mas atas kehilangan yang Mas Lang alami. Tandas Ferry. Lang menoleh ke arah suami dari Mia itu. Dengan sorot mata penuh arti, dia kemudian mengambil gelas berisi air putih lalu meminum isinya sampai habis setengah. Santai aja Mas Ferry. Saya tidak akan menyalahkan Mbak Mia kok. Cuma gara-gara tumis jamur yang lezat ini. Lang menyendok makanan ke dalam mulutnya. Senyumnya mengembang sembari menatap ke arah Ferry. Tidak lama kemudian, Ferry meminum air putih di dalam gelasnya. Lalu dia pun jatuh pingsan. Mas, ya Allah, kenapa Mas? Mia pun terlihat sangat cemas, namun bukan menolong. Lang justru membekap Mia dan mengikatnya. Lalu mendudukkannya di sofa ruang TV. Sofa yang sejak beberapa hari lalu selalu Mia hindari. Lang tidak menyia-nyiakan waktu untuk segera menggeledah ruang kamar. Mia yang masih diserang kebingungan pun hanya bisa pasrah saat sosok wanita berambut panjang kini muncul secara tiba-tiba tepat di sebelahnya. Duduk seolah seperti mayat hidup, pucat, dingin, beku. Mia terus bergeser menggerak-gerakan badannya untuk menjauh dari sosok wanita itu, tapi sial, wanita misterius itu malah menoleh ke arahnya. Wajahnya sangat pucat memberikan kesan seram. Lang yang keluar dari kamar terlihat frustasi karena apa yang ia cari selama ini belum ketemu. Sesaat setelah Lang kembali ke ruang TV, ia melepaskan lakban yang menutup mulut Mia. Lang pun merasa heran karena Mia terus menutup kedua matanya seolah sangat ketakutan. Cepat katakan,
Di mana kamu menyimpan bukti-bukti itu? Kamu kan? Hah? Kamu yang menyuruh laki-laki bajingan itu untuk membunuh Cantika adik saya. Mia coba memahami ucapan Lang, tapi tetap sulit baginya untuk bisa mencerna isi kalimat itu. Jangan diam saja, atau suami kamu yang sudah pingsan itu saya sembelih lehernya. Mia semakin gemetar kala melihat Lang sangat serius dengan ancamannya. Tolong, tolong jangan seperti itu. Kami bukan orang jahat. Kamu salah sangka, tolong. Percayalah, kami tidak ada niat jahat. Kami hanya ingin mengundang kamu makan malam, itu saja. Mia menjawab dengan terisak. Lihat, lihat foto ini. Coba lihat dengan jelas. Di tengah rasa frustasinya, Lang mengeluarkan ponsel miliknya, lalu memperlihatkan foto Cantika, adik kandungnya pada Mia. Kamu pasti mengenal dia, hah? Ayo, jawab, bentak Lang sontak. Bibir Mia pun langsung membisu, lidahnya terasa keluh. Foto yang diperlihatkan kepadanya barusan sangat mirip dengan sosok wanita seram tadi yang duduk bersamanya di sofa ini. Kenapa? Hah? Kenapa kamu ketakutan seperti itu? Kenapa? Apa kamu baru mengingat sekarang? Hah? Mata Lang memerah, amarahnya sudah kian memuncak. Mia semakin tidak kuat menahan derai air mata yang berjatuhan di pipinya. Dia bingung sekaligus ketakutan, selalu dipojokkan oleh Lang. Mendadak, Mia melihat ke arah tas kerja milik Ferry, suaminya. Hal itu rupanya diperhatikan oleh Lang. Jadi di sini, Lang segera mengambil tas itu lalu mengobrak-ngabrik isinya. Sebuah laptop dan ponsel pun berhasil ia temukan. Untungnya, untuk membuka keduanya, Lang tidak membutuhkan password sama sekali. Matanya mulai serius menelisik setiap file yang ada di sana. Tapi sayang, laptop milik Ferry terlalu banyak menyimpan data. Dan disitulah Lang memilih untuk memeriksa ponsel milik Ferry terlebih dahulu. Keputusannya sudah sangat tepat karena ponsel itu merupakan ponsel lama Ferry yang sudah tidak digunakan. Setahu Mia, bahkan ponsel itu telah rusak. Rupanya di sanalah Ferry menyimpan bukti rekaman video yang selama ini Lang cari. Ya, video tidak pantas bisa Lang gunakan untuk menjerat Ferry ke dalam jeruji besi atas tuduhan pembunuhan dan pemaksaan aborsi hingga menyebabkan hilangnya nyawa Cantika. Ya, selama ini hubungan keduanya tidak terendus karena Cantika terus-menerus menutupinya bahkan hingga akhir hayatnya. Hubungan cinta terlarang itu mereka jalani saat Cantika duduk di bangku kelas 3 SMA. Cantika langsung terpikat oleh sosok Ferry yang kebapaan dan berwibawa juga penuh perhatian. Sosok gadis kaya raya yang haus kasih sayang ayahnya itu pun hanyut ke dalam pelukan Ferry. Sialnya, Ferry sama sekali tidak berniat menikahinya. Dia justru menikahi Mia karena hatinya memang sudah terlanjur menjadi milik Mia seorang. Ferry yang panik setelah mengetahui Cantika hamil, lalu menyuruhnya aborsi dengan dalih akan tetap melanjutkan hubungan. Demi cintanya yang dalam kepada Ferry, Cantika pun setuju. Dia bahkan berangkat ke klinik aborsi ilegal hanya berdua dengan sahabat kepercayaannya tanpa didampingi Ferry. Akan tetapi, Cantika justru mengalami pendarahan hebat dan saat dibawa ke rumah sakit dari klinik aborsi ilegal itu, Cantika sempat ditanya oleh ibunya, tapi dia memilih bungkam dan tidak mau jujur dengan siapa dirinya berhubungan selama ini. Berita kematian Cantika yang mendadak membuat Lang yang saat itu tengah bekerja di luar negeri memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dan demi mencari keberadaan Ferry, Lang pun rela melawan ayah kandungnya sendiri dengan berbekal informasi dari sahabatnya yang juga sangat sedikit. Lang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ferry. Cantika memang terkesan melindungi Ferry karena rasa cintanya. Sahabatnya sendiri bahkan tidak tahu identitas Ferry. Sedangkan pihak keluarga demi menjaga nama baik rela berbohong kepada publik atas alasan meninggalnya Cantika, putri bungsu mereka. Pada akhirnya Mia tetap melanjutkan hidup dengan penuh duka dan nestapa. Semuanya tidak lagi sama. Rumah tangga impiannya yang dibangun atas dasar cinta kini sudah hancur berantakan.
Sementara Ferry dijatuhi hukuman yang setimpal. Sewaktu berada di dalam sel penjara, Ferry yang tengah tidur di sudut kamar gelapnya terus-menerus menangis hampir setiap malam. Dia tidur dengan ditemani sosok wanita berwajah pucat pasi dengan perut bersimbah darah. Ferry hanya bisa merasakan aroma amis dan sensasi basah kala dirinya dipaksa mengelus perut milik sosok wanita misterius itu. Selesai, wow, luar biasa kisah dari Mbak Nuna nih, asli nih, misterinya dapet dan romansnya juga dapet, jadi kayak masuk di dalam kisahnya nih, luar biasa. Ternyata Lang ya, tetangganya yang cukup aneh itu adalah sosok dari kakak dari Cantika dan ternyata di sini Lang ini berusaha untuk menyelidiki kasus kematian adiknya yang dinilainya janggal dan masih berupaya mencari mantan pacar dari adiknya ya, Cantika. Dan Ferry adalah ternyata sosok lelaki yang sangat dicintai oleh Mia, sosok lelaki yang kebapaan di sini menjadi apa ya? Ternyata aktor utama dari kematian daripada Cantika. Luar biasa Mbak Nuna, asli beneran. Ini asli keren banget dan kayak baper juga sih ya. Berharapnya Lang jadian sama Mia sih di akhirnya. Tapi di sini banyak sekali ada hikmah yang saya soroti ya. Ada satu hal yang saya soroti, yaitu di ending itu ada clue bahwa di sini memang sedang ramai yang terjadi ya, fatherless. Jadi di mana banyak anak-anak perempuan yang merasa kehilangan sosok ayahnya, yang akhirnya mencari sosok ayahnya itu di luaran. Dan ini terjadi kepada Cantika ya, Cantika yang mana ayahnya adalah seorang pengusaha yang sukses, jadinya tidak memiliki banyak waktu untuk anak-anaknya, dan disinilah dia akhirnya nyaman berada di pelukan Ferry, yang mana Ferry sifatnya kebapaan. Jadi hikmah ya, mungkin terutama juga buat saya sebagai orang tua harus bisa lebih memperhatikan lagi anak-anak ya, karena jangan sampai mereka mencari sosok bapak di luar. Ini yang bahaya banget. Dan overall kisahnya keren banget. Semoga bisa menghibur para teman-teman sekalian, para teman-teman pecinta horor, penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan untuk Mbak Nuna ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya ya, yang pasti nggak kalah keren ya sama kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah barusan, silahkan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur ya. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe nih, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau voice note ya, bisa dikirimkan ke WA kami. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang pantas. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.